Ayat berapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyul muttaqin. Wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila rahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il hamilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa binatina Allah yu'tina sihhata wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 117 masih tentang keutamaan Nabi Muhammad dan umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baris berapa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi. Nabi Musa berkata, aku mendapatkan di Lauhil Mahfuz atau di alwah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kan ada yang bersifat kitab dan bersifat alwah, yaitu berupa pelepah dari pohon, entah itu pohon korma. Ummatan yaitu umat, yusalluna fil yaumi wa lailati, mereka salat sehari semalam. Sehari semalam. Jadi kalau disebutkan yaum wa lailah itu siang malam berarti. Ya, siang malam. Tapi kalau yaum saja tanpa lailah itu menunjukkan 24 jam. Berarti kita menyebutkan yaumul ahad, hari Minggu. Ya, hari Minggu. Unik ya nama hari dalam bahasa Arab. Semuanya dari 1. Dari angka 1 sampai 6 kecuali Jumat. Kita lihat ya, Ahad itu kan 1. Hitungnya dari Minggu. Ahad, Isnin 2. Tsulasa itu dari Tsalatsa 3. Arbi'a, Rebu itu dari apa? Arba'ah. Ya kan? Al-Khamis itu dari apa? Khamsah. Jumat 2 enggak diambil dari apa namanya? Angka. Jumat 2. Jumat enggak diambil dari ini. Ya. Itu uniknya ya. Dengan apa namanya? Sabat atau Sabtu. Ya, Sabtu itu dari Sab'ah. Ya. Khamsa awqatin. Kata Nabi Musa, aku menemukan umat yang sholat sehari semalam, siang malam berarti. Jadi kalau yaum berdiri sendiri itu 24 jam. Ada juga yaum itu punya arti today, kekinian. Kita umpamanya ini mengatakan Indonesia al-yaum, berarti Indonesia today. Itu al-yaum. Banyak arti al-yaum. Ada lagi yaum itu peperangan. Dalam firman Allah, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Dan ketika perang Hunain, bukan hari Hunain, bukan. Ketika perang Hunain, di mana kamu sekalian mengagumi jumlah yang banyak tanpa tawakal kepada Allah. Jadikan perang Hunain ini setelah Fatu Mekah. Rasulullah belum kembali ke Madinah. Setelah Fatu Mekah, kan Rasulullah tahun ke-8 membawa para sahabat 10.000 ya ke Mekah untuk perang, bukan untuk ibadah, bukan umroh, apalagi haji. Buktinya Rasulullah SAW ketika ke Mekah itu pakai penutup kepala. Kalau ihram umroh maupun ihram haji, orang laki itu dilarang pakai penutup kepala. Nah, Rasulullah pakai penutup kepala menunjukkan beliau apa? Mau perang. Sebabnya karena orang-orang kafir Mekah menyalahi perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, 10.000 ketika itu cukup banyak sehingga orang-orang Mekah ini memang sudah kehendak Allah yaitu dapat dikuasai oleh Nabi Muhammad dan para sahabat tanpa pertumpahan darah. Makanya kemenangan terbesar adalah Fatu Mekah. Oleh karena itu dalam firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Itu yang dimaksud adalah Fatu Mekah. Tahun tahun ke-8 Hijriah. Nah, karena Rasulullah SAW di saat orang-orang kafir Mekah ketakutan, disangkanya Rasulullah akan melakukan balas dendam, disuruh oleh Rasulullah mereka dimaafkan dengan ucapan Rasulullah yang sangat terkenal, idhabu ya fa antum mutalaqa, silakan kalian pergi, kalian bebas. Nah, itu punya tanggapan yang positif dari orang-orang Mekah sehingga di hari itu 2.000 orang masuk Islam.
Berarti kan bertambah jumlahnya menjadi 12.000. Lalu Rasulullah berangkat ke Hunain atau ke Hawazan. Ya, ke Hawazan, Taif masih ke sana. Nah, di situ terjadilah perang. Nah, umat Islam karena baru tumben dalam posisi jumlah yang banyak, baru tumben. Biasanya kan banyakkan orang kafir. Ya kan? Seperti perang Badar, orang kafir 1.000 lebih, kaum muslimin cuma 313, saya mengatakan 315. Ini tumben. Sehingga mereka apa? Mengagumi jumlah yang banyak itu tanpa kontak, tanpa doa kepada Allah. Terjadi peperangan, putaran pertama kalah. Allah kasih pelajaran, kalah. Ya, kalah. Ya, sehingga Rasulullah SAW menyuruh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk mobilisasi lagi ya para sahabat, sehingga mereka disuruh kumpul. Semangat, karena Pak Abbas suaranya keras, kencang suaranya. Ya, makanya beliau yang disuruh memanggil para sahabat. Lalu setelah di briefing oleh baginda Rasul, perang kedua, karena mereka sudah tawakal kepada Allah, nggak mengandalkan hanya jumlah yang banyak, ya menang. Terus sampai terakhir menang. Ini yang dimaksud wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Ini satu pelajaran tentu bagi kita. Kita nggak boleh mengandalkan usaha maksimal kita tanpa tawakal kepada Allah. Kita nggak boleh mengandalkan jumlah yang besar, ya. Nah, ini tanpa tawakal kepada Allah. Jadi harus ada tawakal kepada Allah. Jadi tawakal kepada Allah ya setelah berusaha yang maksimal. Dan umpamanya gagal, nggak bakalan putus asa, nggak bakalan stres. Kenapa? Udah ada kontak dengan Allah. Itu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait arti yaum ya. Jadi kalau yaum wa lailah berarti siang malam. Fi khamsi awqatin, di 5 waktu. Tentu pertama zuhur. Jadi kalau menyebutkan salat 5 waktu, ya kita ikuti ulama, jangan subuh, zuhur. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa nggak boleh subuh? Karena memang urutan salat yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya itu apa? Zuhur. Kan setelah Rasulullah SAW kembali dari Isra wal Mi'raj, beliau kan ya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah naikkan ke Sidratul Muntaha. Ini semua perbuatan Allah. Ya, kalau sudah perbuatan Allah nggak ada yang mustahil. Ya, meskipun dalam waktu nggak sampai 1 malam suntuk, hanya sebentar malam, itu nggak mustahil. Kenapa? Perbuatan Allah. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan. Dia yang punya kerjaan siapa? Allah. Bukan Rasulullah yang jalan, kan? Makanya nggak mustahil. Ya kan? Ya, padahal itu di luar langit. Ya, Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat luar biasa. Kembalikan malam, ya kan? Ya, karena zaman dulu itu kan alat komunikasi, alat untuk memberitahu, ya itu apa namanya nggak ada, ya satu-satunya apa? Siang, ya siang, gitu. Ya berbeda dengan orang sekarang, apa-apa diumuminnya malam. Ya dulu Rasulullah nggak mau. Kenapa? Orang nggak dengar, pada tidur. Maka siang baru Rasul umumkan. Maka sholat zuhur pertama itulah sholat zuhur yang dilakukan oleh baginda Rasul berjamaah dengan para sahabat. Maka urutannya zuhur dulu, jangan subuh, jangan. Kita ikutin para ulama. Zuhur, asar, ya maghrib, isya, subuh. Ya itu yang dimaksud 5 waktu. Tuftahu lahum abwabus sama. Dibukakan untuk mereka umat yang sholat ya 5 kali atau 5 waktu sehari semalam, abwabus samai, pintu-pintu langit. Di satu bahasa kinayah itu kalau berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzilu alaihimur rahmatu, dan turun kepada mereka rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa, faj'alhum ummati. Nabi Musa minta, jadikanlah mereka umatku. Nabi Musa pengen umatnya kayak gitu. Ya.
Apa jawaban Allah? Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, mereka adalah umat Nabi Muhammad, bukan umat kamu. Maka kita bersyukur ya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Musa pengen umatnya kayak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi, berkata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ajidu fil alwahi, aku mendapatkan di alwah, ya, itu wahyu Allah berupa bukan berupa kutub. Qauman, satu kaum, tuj'alu lahumul ardu, dijadikan untuk mereka bumi masjidan, masjid, ya, wa tahuran, dan tanahnya suci mensucikan, ya, suci mensucikan. Maksudnya apa? Ya, yaitu untuk umat Nabi dimanapun ya sudah masuk waktu salat, maka mereka boleh melakukan salat. Tidak harus ya sampai ke masjid. Dalam perjalanan nih, ya kan, di tengah jalan mereka boleh salat. Tapi umat-umat terdahulu itu salatnya apa? Di suami, di tempat sama lah dekat dengan masjid itu. Selama belum ketemu masjid nggak salat, cuma nanti di kodok, kan berat. Nah, ini yang Rasulullah sabdakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 hal ya oleh Allah, dan Allah tidak berikan 5 hal itu kepada ya seorang nabi sebelum aku. Belum pernah Allah berikan. Ini dia, ini maksud ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, yaitu dijadikan untukku masjid, bumi sebagai masjid dan apa? Suci mensucikan. Maksudnya tahura di sini apa? Itu boleh dijadikan tayamum. Umat-umat terdahulu hanya dikasih 1, air. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dikasih 2, alat untuk bersuci. Ya, kalau nggak ada air, maka gunakanlah tanah atau debu. Umat dulu nggak, selama nggak ada air dia nggak sholat. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini dikasih pilihan. Ya, bukan pilihan, pengganti. Kalau nggak ada air, ya, yaitu tanah. Lalu kapan kita boleh tayamum? Ini istilahnya tayamum, ya. Istilahnya apa? Tayamum. Pertama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa lam tajidu ma'an fatayammamu." Kalau tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Tapi sebelumnya balam tajidu, ini di firman Allah, kamu sekalian tidak mendapatkan air. Ini menunjukkan apa? Cari dulu, cari, nggak dapat baru. Kalau tempat yang datar, cukup kita pandang saja, wah nggak ada air. Tapi kalau jalannya menanjak gitu, ya, tanjakan, kan susah untuk melihat di belakang tanjakan itu atau berbukit, maka kita harus ke sana dulu. Kita lihat, itu persyaratan. Yang kedua, airnya ada, tapi dia nggak boleh menggunakan air. Katakanlah kata dokter yang muslim tentunya, yang hazik, yang pandai, mengatakan kamu nggak boleh kena air. Sakit kamu nih kalau kena air bertambah parah. Nah, maka dia boleh tayamum. Nggak boleh kita perkirakan, ya sakit dikit tayamum, enggak. Ya harus dari dokter. Ya atau berpengalaman. Ya disuruh berpengalaman masalah kesehatan, ya boleh. Gitu. Ya itu nggak bisa menggunakan air karena sakit. Bisa jadi nggak bisa menggunakan air, airnya susah diambil. Air ada di dalam sumur, cuma timbanya kagak ada, tambangnya kagak ada, ya embernya kagak ada, tambangnya nggak ada. Ya maka boleh tayamum. Jadi nggak boleh menyiksa diri turun, ya nggak. Ya itu. Nah ada lagi tayamum ya tidak menyeluruh. Umpamanya kita digip nih, luka digip, kan tentu nggak masuk air. Ya, tapi di anggota wudhu, bawahnya di tangan atau di perban, kata dokter nggak boleh dibuka, ya kan? Nah, ketika kita wudhu, muka tetap kena air, lalu yang sehat nih kan di perban nggak semua, ya kan? Nah, ini yang sehat dikenain air, saya kena air, saya kena air. Nah, giliran yang di perban itu pinggirannya ditetesin air, pinggirannya. Sebab begini, orang-orang meletakkan perban itu nggak pas di luka, pasti ada lebih, ya kan? Ada lebihnya, kan nggak mungkin di luka. Nah, maka pinggirannya karena dia sehat tuh pinggirannya tetesin air pakai kapas, gitu. Ya nanti
tayamum. Setelah wudu terus tayamum buat yang ini. Itu namanya tayamum sebagian. Jelaskan dalam kitab fikih. Ya, ini keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Allah tidak kasih alat bersuci satu, tapi Allah kasih dua. Artinya kalau nggak ada air maka tayamum. Kemudian tayamum hanya dipakai untuk satu sholat fardu. Ya, kita mau banyak nih, maghrib tayamum, isya belum batal, nggak boleh dipakai untuk sholat isya, harus tayamum lagi. Karena itu sahibud darurah, ya nggak boleh. Tapi untuk sholat sunat boleh, sholat sunat boleh, tapi untuk sholat fardu hanya satu kali sholat fardu, yaitu fungsi tayamum. Kemudian wa tahillu lahum al-ghanaimu, dan halal bagi mereka itu ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta yang diperoleh melalui peperangan. Dulu ulama kita menyebutnya apa? Harta rampasan perang. Saya kurang setuju dengan kata rampasan. Bahwa umat Islam nggak merampas, nggak, ya kan? Ya mereka yang takut sendiri meninggalkan harta mereka, gitu ya. Ya, jadi istilah harta rampasan perang itu kurang tepat lah. Ya, di zaman dulu ya ghanimah yang diperoleh melalui peperangan itu nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan, diapain? Dikurbankan. Nanti ada api turun dari langit menyambar. Itu. Tapi untuk umat baginda Rasul diperbolehkan. Tentu ghanimah pertama pada masa Rasulullah SAW adalah perang Badar. Perang Badar. Makanya Allah tentukan. Ya, ketika itu sahabat udah mau bagi masing-masing. Ya. Itu kalau dalam surat Al-Anfal disebutkan ya walillahi wa rasul. Ya, itu Allah yang membagikan melalui baginda Rasulullah SAW. Ya, dibagikan, nggak boleh semaunya. Ya, dibagikan. Nah, biasanya kalau yang bawa kendaraan itu dapat dua bagian, untuk kendaraannya dan untuk juga orangnya. Ya, ini dihargai. Ya, karena ketika itu zaman Rasulullah kan perang belum ada anggaran untuk perang. Jadi kebanyakan kan Rasulullah SAW mengharapkan sumbangan dari para sahabat, ya, yaitu ya berupa harta. Makanya yang paling hebat adalah Abu Bakar Siddiq. Pernah isi rumahnya semua disumbangkan untuk fisabilillah, untuk perang. Ya, Umar nggak sampai seluruhnya, setengah. Ya, inilah hebatnya Abu Bakar Siddiq. Semuanya ya diberikan, gitu ya. Nah, maka ada sabda Rasulullah SAW, ya dia nggak bisa ikut perang, tapi apa? Jangan lupa bantu dengan apa? Dengan apa saja yang dia mampu. Maka Rasulullah bersabda, man a'ana mujahidan faqad jahada. Orang yang membantu, orang yang berperang fisabilillah, maka dia termasuk ikut berperang. Jadi ghanimah, ya, lahumul ghanaimu. Boleh untuk umat Nabi. Umat dahulu nggak boleh. Ya, nggak boleh, harus dikurbankan. Ya, bentuknya saya katakan tadi, ditaruh di tempat terbuka, lalu nanti ada api nyamber, itu bentuk diterima. Lalu apakah Nabi Musa? Faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Ya, jadi Nabi Musa banyak maunya nih, yang ngelihat kehebatan umat baginda Rasul. Ya, Nabi Musa pengen. Ya, Nabi Musa pengen. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya, Al-Hasani, karena beliau keturunan Sayyidina Hasan. Kalau di Yaman itu adalah Sayyidina Husain melalui Alawi bin Ahmad Al-Muhajir, ya, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Maka disebutlah mereka dengan Ba'lawiyah atau Ba'lawiyin. Kalau tarekohnya disebut tarekoh Ba'lawiyah. Tapi kalau di Yordania, di Arab Saudi, itu lebih banyak keturunan Hasan, bukan Husain. Ya, bukan dari Sayyidina Husain, tapi dari Sayyidina Hasan. Makanya Sayyid Muhammad ini Al-Hasani beliau. Ya, Al-Maliki Al-Hasani. Nah, beliau mengarang kitab judulnya Syarafu Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kitab beliau. Ya, kitab beliau Syarafu Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu tentang kemuliaan umat
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Allah jawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, mereka itu bukan umatmu, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi, Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, inni ajidu, sungguhnya aku mendapatkan fil alwahi, di alwah, ummatan, umat yasumuna laka, mereka berpuasa karenamu, syahra ramadana, bulan Ramadan, syahra ramadana. Kok dibaca Ramadan? Kenapa niat nggak boleh syahra Ramadan, nggak boleh syahra ramadana? Ini ada bedanya ya. Di sini setelah kata Ramadan nggak ada kata lain, ya kan? Berarti dia berfungsi sebagai mudhaf ilaih, majrur, ya kan? Majrur itu ya, tapi dia termasuk isim ghairi munsharif, majrur bil fathi, ya gitu, karena ziyadah alif nun ya, itu kenapa ya. Dalam niat sering sampaikan di saat bulan Ramadan, nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Kenapa di situ nggak boleh Ramadhana? Karena kata Ramadan di sini mudhof juga kepada hadhis sanah. Itu masalahnya. Kalau ini kan udah selesai Ramadhana terakhir. Tapi kalau di niat itu dia nyambung kepada, bersandar kepada hadis sanati. Bahkan kata ulama, kalau kita baca Ramadhana berarti bukan tahun ini, karena nggak nyambung dengan hadis sanati. Gitu. Kalau kita baca Ramadhani, hadis sanati berarti apa? Ramadan tahun ini. Ya, itu ya. Memang jarang yang menjelaskan itu ya. Orang barangkali ya mungkin Ustaz Lutfi doang katanya sok tahu. Ya ini kita lihat dalam Fathul Mu'in ketika ya menyebutkan niat kata Ramadan, apa kata Fathul Mu'in? Bil jarri. Ya, bil jarri. Kalau dikatakan bil jarri, kita tahu jari itu, ini biar tahu nahu ya. Jari itu 3 alamat, ya, kasroh, ya kemudian ya kemudian fathah. Nah, kalau disebut bil jarri, maka alamat yang pertama itu kasroh, bukan fathahnya. Sama kalau orang mengatakan bil raf'i, berarti dengan domah, bukan dengan alif. Itu, bukan dengan waw. Kan alamat rafa ada 5. Ya, kayak gitu. Ya, kalau disebut bin nasbi, 1 fathah. Fathah, padahal alamat nasab banyak. Ya, itu alamat utama. Maka dalam Fathul Mu'in disebut apa? Bil jarri. Orang salah kaprah. Wah, ini berarti fathah, kan alamat jarri juga. Ini ungkapan ulama nahu, kalau menyebutkan i'rab disebut bi raf'i berarti domah. Ya, karena domah alamat yang utama. Gitu. Ya, kalau disebutkan bil jari berarti kasroh, gitu. Ya, ini kejelian aja sebenarnya. Ya, udah, itu kan bil jari juga, kan fathah alamat jari juga. Ya, ini mereka nggak tahu ungkapan ulama seperti itu. Ya, kemudian, yasumuna laka syahr Ramadan. Terus, fatughfaru lahum atau fataghfiru lahum. Ya, enak sih baca fatughfaru lahum. Madi majhul, maka diampuni mereka maka qabla dzalika, dosa-dosa sebelumnya, ya kan, dosa-dosa sebelumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelas hadisnya itu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, diampuni ya dosa-dosanya. Apa kata Nabi Musa? Yaitu faj'alhum ummati, ya Allah, maka jadikanlah mereka sebagai umatku. Qala, Nabi Musa menjawab, Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Karena mereka nggak dapat puasa 1 bulan seperti Ramadan. Memang puasa itu juga Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Jadi Allah juga sebutkan bukan hanya umat Nabi Muhammad yang Allah wajibkan puasa, tapi juga umat-umat terdahulu. Itu berarti mereka juga wajib puasa, cuma nggak seperti Ramadan. Keutamaannya nggak seperti Ramadan, bentuk puasanya juga barangkali beda, ya kan? Ya, syariatnya kan berbeda setiap Rasul kepada umatnya. Tujuannya satu, yaitu mengesahkan Allah, ibadah kepada Allah, cuma syariatnya berbeda-beda. Ya, syariat yang paling sempurna adalah syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena Allah sudah nyatakan. Ya, ketika Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah tepatnya di Mina, apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat luar biasa. Ya, kata Imam Suyuti secara hukum, ya ayat ini terakhir. Ya, makanya kata Yahudi kepada Umar bin Khattab mengagumi ayat ini, kalau ayat ini turun kepada kami, aku jadikan hari di mana ayat ini turun menjadi hari raya. Ya, karena luar biasa, menunjukkan apa? Sempurna. Nah, kenapa umat Islam tidak menjadikan hari raya? Karena turunnya di hari raya, yaitu tanggal tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Itu ya. Jadi di sini Nabi Musa minta ya supaya mereka menjadi umatku, tapi dijawab oleh Allah, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya umat-umat terdahulu memang Allah wajibkan puasa, cuma ya fadilahnya berbeda. Justru yang paling hebat ini baru satu fadilahnya, yaitu Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Memang hadis sahihnya seperti itu. Banyak hadis dari Rasulullah, ya awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqu minan nar, ya itu terkenal tapi masih diragukan tuh hadis. Ya banyak, ya cuma yang sahih itu tadi. Ya riwayat Imam Bukhari Muslim sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Nabi Musa di Al-Wah, itu diampuni dosa-dosa mereka. Kemudian qala ya Rabbi, Nabi Musa berkata lagi, ajidu fil alwahi, aku mendapatkan di Al-Wah umat yahijjuna, mereka melaksanakan haji laka karenamu. Ya, jadi sesuai dengan firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan haji kepada umat baginda Rasul. Pendapat yang kuat adalah tahun ke-9 Hijriah. Tapi ada mengatakan tahun ke-6. Baru tahun ke-6 itu Rasulullah umrah bukan haji. Cuma nggak boleh oleh orang-orang kafir Mekah. Baru beliau bersama sahabat melakukan umratul qada pada tahun ke-7. Lalu tahun ke-8 Fathu Mekah. Tahun ke-9 karena Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, maka baru Allah wajibkan haji. Ya, itu. Sebab kalau belum dikuasai umat Islam susah juga. Buktinya Rasulullah umrah aja nggak boleh. Orang-orang kafir Mekah, maka dikuasai. Cuma banyak orang-orang Arab yang datang dari segala penjuru Arab, seperti kebiasaan mereka setiap tahun, bahkan 2 kali, ya kan, mereka melakukan tawaf itu sambil atau dengan cara mereka, sambil tepuk-tepuk tangan, bahkan ada yang tidak berbusana. Rasulullah nggak jadi berangkat. Ya, cuma sudah sahabat udah mau berangkat, akhirnya Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai Amirul Hajj. Berangkatlah Abu Bakar Siddiq bersama para sahabatnya. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat berangkat, turun firman Allah surat At-Taubah, yang intinya adalah diantara isinya Allah menggagalkan, membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Mekah. Berarti kan harus disampaikan di Mekah. Akhirnya Rasulullah minta kepada Sayyidina Ali untuk menyusul Abu Bakar Siddiq membawa surat At-Taubah.
Disampaikan oleh Sayyidina Ali. Itu diantaranya firman Allah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Kata Allah, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan badannya yang najis, badannya nggak najis mereka. Kita sentuh nggak usah kita cuci tangan, cuma hatinya yang najis. Itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fala yaqrabul masjidal harama, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram ba'da amim hadza, setelah tahun ini. Berarti tahun ke-10. Tahun ini kan 9. Setelah tahun ini berarti tahun ke-10. Ya. Orang-orang muslim di Mekah kebingungan. Kenapa? Karena secara ekonomi, ya kan, dilarangnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir memasuki kota Mekah, ini akan menjatuhkan pemasukan, akan menghilangkan pemasukan orang-orang Arab Makkah dari para pelancong atau dari para turis. Ya kan? Semakin banyak turis kan semakin menguntungkan. Ya. Makanya ya Allah ingatkan ya mereka sebelum diutusnya baginda Rasul, ya, atau sampai sekarang setelah diutusnya baginda Rasul, ini nggak lepas dari anugerah Allah. Sebelum diutusnya baginda Rasul, ya, itu kan para orang-orang Arab kan datang ke Mekah setahun 2 kali sesuai dengan panggilan Nabi Ibrahim. Itu menguntungkan mereka. Makanya Allah firmankan, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf bal ya'budu rabb hadzal bait. Kata Allah, karena kebiasaan Quraisy. Kebiasaan mereka yaitu apa? Melakukan perjalanan jauh, rihlah. Ya, dulu ya kita memakai rihlah. Sekarang sudah pakai tour. Dulu rihlah, sekolah-sekolah dulu, ya kan? Jalan-jalan rihlah. Ya, melakukan perjalanan jauh rihlah. Sekarang tur udah tur aja udah. Ya, dulu sekolah-sekolah akhir tahun namanya rihlah, nggak ada tur. Ya, inilah sudah tergerus dengan ya budaya-budaya barat kayak gitu ya. Nah, itu rihlah tasyita was-sayf. Melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ngapain? Dagang. Ya, dagang. Bukan dagangnya yang Allah masalahkan, keamanan. Mereka ketika berdagang ke Yaman dan ke Syam, nggak ada suku yang berani mengganggu. Yang kedua itu tadi, ya, dengan banyaknya orang yang datang ke Mekah itu menguntungkan secara ekonomi. Karena apa? Karena Ka'bah, bukan karena mereka. Maka Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaknya mereka beribadah hanya menyembah kepada yang punya Ka'bah ini, yang punya rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Ya, nggak lepas daripada anugerah Allah. Mereka ketakutan. Mereka nggak tahu. Justru dengan Allah hentikan, Allah larang orang-orang kafir, orang musyrik masuk kota Mekah, justru Allah ganti dengan apa? Umroh dan haji. Nggak kalah hebat. Ya, nggak kalah hebat. Makanya kesianan kemarin ketika ya pemerintah Saudi tidak menerima haji, menerima tapi terbatas, ya, atau mereka melakukan lockdown, ini kesianan. Ya, kesianan mereka, karena mereka hidupnya dari situ, dari jamaah haji. Ya, yang punya toko, yang punya hotel, wah luar biasa itu. Imbasnya ke apa? Ke teman-teman Indonesia yang kerja di sana, banyak yang pulang itu. Ya, seperti itu. Jadi ya betul-betul apa anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Ka'bah. Nah, itu mereka apa? Haji. Al-Baitul Haramah. Jadi haji itu apa? Berkunjung. Artinya mereka berkunjung Al-Baitul Haramah ke rumah yang mulia. Ya, rumah yang mulia. Jadi untuk ibadah haji ini memang Allah sudah persiapkan ya dari awal. Pertama, dengan Allah menyuruh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Kalau enggak akan ada haji. Ya, itu Allah sudah siapkan. Allah suruh Nabi Ibrahim ke Mekah bersama istrinya Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian, ya Nabi Ibrahim karena punya istri 2, beliau tinggalkan itu, yaitu Ibu Hajar dan Nabi Ismail di Mekah. Dan gitu. Ya, nah, kemudian singkatnya Nabi Ismail nikah dengan salah seorang daripada Bani Jurhum, orang Arab asli dari Yaman, lalu punya keturunan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu.
Yang kedua, ya tentu Allah sudah menyuruh Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim memanggil manusia. Karena Mekah ini tidak punya daya tarik untuk dikunjungi. Tempatnya di lembah, nggak ada air, tandus, ya nggak ada pepohonan. Jadi benar Nabi Ibrahim mengekspresikan tentang Mekah ketika beliau akan meninggalkan kota Mekah setelah menempatkan Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Apa kata beliau? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, aku tempatkan anak cucuku di lembah, ya, yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, ya, inda baitikal muharram, tapi di dekat rumahmu yang mulia itu Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah ada, ya, Ka'bah yang bangun malaikat, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya meninggikan, ya, itu sudah ada, ya. Nah, oleh karena itu Allah turun tangan. Artinya apa? Menyuruh Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk mau datang ke Mekah. Itu dalam firman Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Setelah itu berbondong-bondong diawali dari Bani Jurhum dan seterusnya. Itu, ya. Madinah ketika itu juga kosong. Cuma Madinah itu punya daya tarik, dia subur, kan gitu, ya. Maka datanglah orang-orang Arab juga dari Yaman, ya, Awas dan Khazraj, lalu diikuti oleh Yahudi. Nah, dalam tafsir Munir kita sudah mengetahui bahwa ya, Yahudi, ya, ke Madinah itu karena diusir oleh Raja Rom atau Romawi yang, ya, beragama Kristen Tanasara, kan gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa karena Yahudi akan membunuh Nabi Isa, kan gitu, akhirnya Allah angkat derajatnya orang-orang Nasrani, ya, kan gitu, ila yaumil qiyamah. Bahkan dalam surat Ali Imran itu sampai hari kiamat, ya, seperti itu. Nah, mereka kabur tuh, ya, orang-orang Yahudi, ya, kabur. Kemana kaburnya? Ke Hijaz, itu tepatnya ke Madinah. Nah, ceritanya kayak gitu, ya. Jadi saya tidak melakukan haji, ini haji panjang kalau saya jelaskan, ya. La yaqduna minhu wataran, dan mereka yaitu, ya, tidak melaksanakan haji. Ya'uduna laka bil buka, mereka nangis karenamu ya Allah, ajijan, itu dengan jumlah yang banyak, wa yadujuna laka bil talbiyati dojijatan, dan mereka, ya, gemuruh, suara yang gemuruh, yaitu dengan talbiyah, labaik Allahumma labaik dojijan, baj'alhum al-baital harama, fajalhum ummati. Kata Nabi Musa, jadikanlah mereka umatku. Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Allah menjawab, itu bukan umatmu, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Nabi Musa berkata, "Fama tu'tihim ala dzalika?" Apa yang kau berikan ya Allah kepada mereka atas semua itu? Qala, Allah menjawab, "U'tihim, aku berikan mereka al-maghfiratah, pengampunan." Ya, pengampunan. Gitu. Ya, dari ibadah haji tadi, ya, Nabi Musa berkata, apa yang kau berikan kepada mereka yang melaksanakan haji? Kata Allah, aku berikan pengampunan. Ya. Wa asfa'hum fi man wara'ahum, dan aku berikan syafaat, bisa menolong kepada orang yang ada di belakang mereka. Gitu, ya. Jadi itulah kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira sampai di situ, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita terus berpegang teguh menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ijabah. Karena umat baginda Rasul terbagi dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah, mereka hidup setelah Rasulullah diutus. Itu umat dakwah. Ya. Umat dakwah, cuma tidak ada manfaatnya.
Yang ada manfaatnya adalah umat ijabah yang mau ya mengikuti ajakan Rasul untuk beribadah kepada Allah. Itu yang punya manfaat, ya kan? Makanya Rasulullah SAW ya sebenarnya beliau ini pengennya umatnya semuanya ijabah. Ya, cuma masalah beriman itu kan adalah ikhtiar, pilihan yang Allah berikan kepada manusia. Kepengen Rasulullah SAW itu semua umatnya. Kita lihat sabda Rasul yang sangat terkenal, mungkin setiap kita apa kata Rasul? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Itu pengen Rasul, ya, pengen Rasul. Karena Rasulullah SAW pada hakikatnya kalau ada orang yang tidak beriman, beliau itu sedih. Fala'alaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sedih banget. Maka Rasulullah banyak kasih ayat yang menghibur beliau, menghibur beliau, ya banyak, ya supaya beliau nggak terlalu sedih terhadap orang yang tidak beriman. Ya diantaranya adalah yaitu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sungguhnya orang-orang kafir, baik engkau kasih peringatan atau tidak, tetap mereka tidak beriman. Ini dengan pengetahuan Allah, ya kan? Rasulullah tahu, ya, bahwa mereka tidak beriman dengan kemauan mereka. Makanya nggak usah bersedih, ya, karena Rasulullah sayang kepada umat, beliau itu bersedih. Ya, makanya kata Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah. Cuma oleh Rasul diberikan pengecualian, illa man abah, kecuali orang yang menolak, ya, nggak mau. Lalu ya sahabat bertanya, kok ada orang enak nggak mau, surga kagak mau, kan aneh. Lantas kalau mereka bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau ya Rasulullah masuk surga? Qala Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Orang yang taat kepadaku masuk surga. Tapi orang yang nggak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maksudnya maksiat apa di sini? Nggak beriman. Ya, bukan sekedar maksiat. Ya, kan ada ya orang ya muslim, mukmin tapi asi, bermaksiat. Artinya tidak mentaati perintah Allah, tapi dia beriman. Ya, nggak termasuk ini nggak. Kalau ini adalah orang yang yang tidak mau beriman. Ya, tidak mau beriman. Karena kata aso juga Rasulullah gunakan ketika Rasulullah melarang puasa Yaumus Syak, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. Kata Rasul, ya riwayat Bukhari Muslim, man shoma Yaumus Syak faqad asa Abul Qasim. Orang yang puasa di hari yang diragukan, yaitu tanggal 30. Kenapa? Karena tanggal 30 ini bisa jadi awal Ramadan. Karena bulan Hijriah itu paling banyak 30, paling sedikit 29. Maka 30 ada kemungkinan jatuh tanggal 1 Ramadan. Lalu dia puasa, kata Rasul, faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad yang nama kunyahnya adalah Abul Qasim. Ya, beda nih maksiat di sini. Ya, dengan maksiat hadis kullu ummati yadkhulunal jannah faqad abawa ma ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man asani ya faqad abah. Ini maksiatnya beda ini. Ya, yaitu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah sekali lagi kita mohon kepada Allah semoga kita akan tetap menjadi umat baginda Rasul yang ijabah dan kita dikenali oleh baginda Rasul nanti di akhirat. Ya, dan juga kita hidup mudah-mudahan selalu membela ya melaksanakan ya sunat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'amih mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Allahumma rzuqna ilman yanfa'una, Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh, Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina, Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, Allahumma ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.